Selamat malam saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dan juga selamat pagi di Amerika. Selamat pagi-pagi di Eropa. Nah, saudara-saudara, saya memberikan hidup saya semata untuk berjuang. Janganlah melecehkan orang lain. Kalau tidak mau dinista, jangan menista. Dengan keadaan sekarang ini dan gaduhnya luar biasa, bukan saya sebenarnya yang membuat gaduh. Yang membuat gaduh itu menteri-menteri itu. Menteri Menko dia bikin pernyataan tentang saya. Sementara menteri yang saya minta diam saja. Saya mau bertemu dengan Majelis Ulama, pimpinan Muhammadiyah, NU. Mari kita bicara bersama bahwa kenapa terjadi gereja dirusak, apa-apa dirusak, itu kenapa? Pasti ada akibatnya dong. Nah, kekacauan hukum di Indonesia ini karena pelaksanaan hukumnya nggak bagus. Hukumnya sih sudah bagus, baik. Yang tertulis itu bagus, tetapi pelaksanaan hukum itu tidak bagus. Ini yang mau saya perjuangkan. Saya sudah mengorbankan seluruh hidup saya. Dan saya mampu berani untuk kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang saya omongkan, dan kita duduk bersama. Saya ditangkap, dimasukin penjara, no problem. Asal jangan memberlakukan hukum yang tidak adil di Indonesia. KC minggu depan ini akan sudah dituntut 10 tahun penjara. Munarman hanya dituntut 7 tahun penjara. Padahal kelakuan orang itu harus didor. Ya, Munarman harus didor. KC dituntut oleh jaksa. Jaksa bermental busuk. Merekayasa semua apa yang dilakukan oleh KC. Direkayasa. Ditangkap di Bali, diperiksa di Jakarta, di sidang di Ciamis. Padahal lokus deliktinya di Bali. Kalau nggak di Bali ya di Jakarta, jangan dibawa ke Ciamis dong. Ini permainan hukum yang licik, buruk. Semua itu karena perintah seseorang. Yahya Waloni jelas-jelas sekali menghina kekristenan. Selama dia masuk Islam itu, dia hanya mengumbar omongan-omongan kasar banget, menghina tokoh-tokoh. Presiden Jokowi dihina, Bu Megawati dihina. Pokoknya yang nasionalis, yang seolah-olah membela kekristenan, itu dihajar sama Yahya Waloni. Dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan, langsung bebas. Bapak-bapak, saudara-saudara tahu nggak itu? Baca nggak itu? Hukum yang berlaku selama ini. Permainan hukum. Mulai dari penyidik sampai jaksa,
jaksa, hakim dan pengacaranya itu semua main-main semua. Sekarang yang melaporkan saya, yang dibuat terkenalnya itu adalah orang Kristen. Rike Rotinsulu, pengacaranya Husain Arab. Ini permainan juga Husain itu. Husain ini turunan Nabi yang jahat. Di dalam hukum, di dalam mimbar Islam, ya itu Rijik, Bahar Sengit. Itu turunan Nabi yang jahat itu. Nah, turunan Nabi yang jahat di dalam hukum, Husain itu pengacaranya. Pengacaranya Rike Rotinsulu. Nah, coba dirunut. Coba Pak Menko Polhukam. Kan Bapak yang bikin gaduh. Menteri Agama juga diam, bikin gaduh. Walaupun diam, dia bikin gaduh. Jawab dong. Yang ribut malah Ade Armando. Saya harapkan Ustadz, kamu nggak ngerti apa-apa, Pak Ade. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang agama, Ade. Lu profesor, doktor. Kata-kata saya bisa memotong leher orang itu. Jangankan lo ngaji aja Fatihah aja nggak bisa. Gue lihat muka lo itu nggak bisa Fatihah. Saya tidak semua setuju statement beliau, namun semua itu bertolak dari ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum. Loh, kalau ada rasa ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum, ya kritiknya ke aparat penegak hukum dong. Ya, bukan menyinggung agamanya yang sebelumnya dianutnya gitu. Itu salah sasaran, salah alamat, salah kaprah. Ya, tidak seperti itu. Lagian begini ya, menurut pemahaman Kristen, jangan Anda membalas jahat dengan jahat. Ini kan kesannya membalas jahat dengan jahat. Kalau menurut Anda, yang dilakukan oleh Pak Yahya Waloni itu tidak baik, tidak benar, jahat, ya jangan kau ikuti. Kalau kau ikuti, lantas bedanya apa Anda dengan Pak Yahya Waloni? Gak ada bedanya toh. Loh, kalau Anda orang Kristen, Anda tentu paham firman Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Ya, ada juga yang bilang selama ini ustadz-ustadz menyerang iman Kristen, Anda diam. Hei, saya ini yang paling keras menentang ustadz-ustadz. Tapi saya selalu menekankan cara pandang agama dari perspektif kebangsaan. Karena kita ini bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya. Kenapa saya menanggapi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim? Karena cara seperti ini, cara beragama yang saling menyerang seperti ini jelas membangkitkan permusuhan sara. Dan permusuhan sara ini berpotensi menghancurkan bangsa kita, bro, abang, ya. Maksud saya, apapun agama Anda, sudahlah itu dapur Anda gitu loh. Mau masakannya enak atau tidak enak, mau masakannya manis atau pahit, itu makanan Anda. Dapur orang, masakan orang itu enak atau tidak enak, masakannya itu rasanya pahit atau manis, itu dapur orang. Anda tidak punya wewenang untuk mengintervensi dapur orang. Makanya dalam video terbuka saya kepada Pak Saifuddin Ibrahim, saya menekankan cara beragama, ya. Nilai tambah apa yang didapat oleh umat Kristen dengan statement-statement Pak Saifuddin Ibrahim yang mengkritisi isi kitab suci Al-Quran? Nilai tambah apa yang didapat oleh umat Kristen? Iman umat Kristen semakin bertumbuh. Orang Kristen
menjadi lebih diberkati, menjadi semakin kaya raya begitu? Atau orang Kristen dengan Pak Saifuddin Ibrahim itu mengkritisi isi kitab suci Al-Quran, orang Kristen akan semakin dekat dengan Sang Pencipta seperti itu? Nggak ada. Ya, itu sama sekali tidak memberikan nilai tambah kepada iman Kristen. Justru membangkitkan permusuhan SARA, itu pasti. Dan permusuhan SARA inilah yang saya tentang dari siapapun. Entah itu dari seorang pendeta, entah itu dari seorang ustadz, dari siapapun juga. Jangan seperti itu.